Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum saya menyanyikan lagu, ayat rumah saya itu di Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Satu hal yang kurindu. Setiap kami di tempat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya
Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami Tuhan. Dan setiap jemaat yang hadir, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah yang mendengarkan, yang Engkau urapi dengan urapan khusus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita beri salah satu sama lain, kasih tos dari jauh ya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Hanyalah kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam situasi keadaan begini, kelihatan orang senang, tapi Tuhan yang tahu. Kita senangkan hati Tuhan dulu. Dia akan membuka setiap jalan yang tertutup. Tuhan akan buka jalan. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya bahwa saya hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan lagi langit dan bumi. Langit dan bumi aja memuji Tuhan, apalagi kita manusia ya. Kita diciptakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati orang yang lain, tapi hati Tuhan utama.
bisa duduk saudara kasih Tuhan. Kita akan sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Engkaulah perisai kita. Perisai kita adalah Tuhan. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini Bapa, kami boleh diizinkan kembali untuk berkumpul, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini itu juga Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan sebagian kebenaran Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir maupun ada di rumah, agar setiap firman-Mu taburkan pada hari ini Bapa boleh menjadi benih yang subur, agar bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, akan terus menuntut hidup kami di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam tangan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, kami dibungkus dengan kuat kuasa melalui setiap kami, sehingga semua bisa berjalan baik, lancar, biar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya. Shalom. Kasih luar biasa pada hari ini. Semua ada sukacita? Pasti sukacita ya, karena kebaikan Tuhan. Melalui pujian ketimbangan pada hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi kita masih kurang satu ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hari ini kamu luar biasa.
tetap bersemangat. Amin. Moto kita di gereja kita GABK adalah Ciayo. Haleluya. Kita selalu bersemangat ya dalam kondisi apapun ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai patah semangat. Kalau semangat sudah patah, udah mohon ya. Tapi hari ini saya melihat semuanya begitu luar biasa, antusias. Kita membawa hati kita yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ketika kita datang ke gereja ya, kita bukan mencari sesuatu, bukan mencari si A, si B ya, kita punya motivasi hanya mencari Tuhan, membawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap hari kita akan mengalami Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena kita melihat dalam keadaan sekarang ini, tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita, siapapun, kecuali Tuhan. Amin. Yang siap menerima firman Tuhan? Haleluya. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Kita membukakan temanya. Tolong ditampilkan tema pada hari ini sangat simpel, sederhana. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Saya ingin menceritakan pada hari ini kenapa saya bisa mendapatkan tema seperti itu. Nah, kita akan simak kembali bagaimana orang Israel adalah orang yang dipilih Tuhan ya, bangsa yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Tapi ketika mereka keluar dari tanah perbudakan ya, mereka tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Saya mendapatkan firman Tuhan ini, tolong langsung dibukakan aja. Ulangan 2 ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Ini adalah satu perintah dari hamba Tuhan. Siapa yang pimpin orang keluar dari Mesir? Adalah Musa. Karena begitu keras bagi orang Israel. Sesungguhnya orang Israel setiap hari mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita melihat dari awal dia keluar dari tanah perbudakan, sesungguhnya Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan satu daerah, yaitu tanah Kanaan, itu yang subur, yang penuh susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan mereka belum mencapai tujuan, mereka di situ bersungut-sungut, banyak ya, menyimpang kepada Tuhan. Begitu Musa meninggalkan mereka, cuman berapa saat ya, mereka sudah menyimpang. Mereka sudah membuat sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Padahal mereka siang malam mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara tahu, pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, pada malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api. Jadi saya membacakan sejarah perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak pernah kehujanan. Ada nggak orang Israel basah kuyup? Nggak ada kan? Nah, coba kita bayangkan 40 tahun loh ya, bukan 4 hari, 4 bulan. Tapi mereka tidak mengalami, tapi mereka masih berani menantang Tuhan. Coba kita pikirkan, banyak orang percaya kepada Tuhan, belum tentu punya hati yang takut akan Tuhan. Makanya hari ini saya akan membahas miliki hati yang takut akan Tuhan. Seperti apa bahwa orang yang takut akan Tuhan? Kadang-kadang kita datang ke gereja, ya mungkin kita pikir bahwa gereja ada Tuhan. Ya, kita melihatnya kalem, ya, sopan santun, melihatnya orangnya luar biasa, begitu saleh, tapi di luar seperti apa? Kalau orang yang takut akan Tuhan, nanti baca bersama-sama, kita akan merasakan kasih pada hari ini. Ini baterainya kurang bagus ya dia. Jadi kita simak
pada hari ini kita belajar bersama-sama. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang takut akan Tuhan, seperti apa? Ciri-ciri orangnya seperti apa? Jangan seperti orang Israel, tiap hari ya, dikasihi Tuhan, tiap hari dilindungi Tuhan, tiap hari diberkati Tuhan, tapi mereka sama sekali tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka selalu menganggap Tuhan tidak ada. Mereka cuma tahunya Musa. Begitu mereka mengalami satu permasalahan, persoalan, baru mereka ingat ya, suruh Musa cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Pada hari-hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar, kita sebagai anak Tuhan ya, percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan punya hati yang takut akan Tuhan, akan kita belajar bersama-sama. Di sini saya cuma memberikan 3 poin ya. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan seperti apa? Tolong buka poin yang pertama. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, sangat membenci kejahatan ya. Langsung kita baca ayatnya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ternyata orang yang takut akan Tuhan ya, faktor utamanya adalah membenci kejahatan. Kejahatan itu kita tidak bisa menceritakan ya dari satu persatu seperti apa. Tapi di situ mengatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kejahatan itu berbagai rupa, ya, berbagai macam kejahatan. Tapi tanpa kita sadar, kita seperti anak Tuhan, orang-orang percaya pada Tuhan. Di sini mengatakan, aku benci kepada kesombongan. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya kesombongan. Jangan ada yang merasa sombong. Saya sudah bisa, saya sudah hebat, ya. Saya sudah pandai semuanya, saya sudah tahu semua. Jadi tidak perlu lagi diomongin, tidak perlu lagi diajari, saya sudah tahu. Itu pertama adalah kesombongan. Tidak boleh ditegur, tidak boleh dinasehati ya. Tapi banyak hari-hari ini saya melihat orang percaya Tuhan memang banyak. Tapi di sini mengatakan benci kejahatannya belum tentu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi banyak orang cuma dapat kesempatan nih cuan nih. Tapi kesempatan ini ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak sadar ya. Mungkin sekarang ini ada yang memberikan sesuatu tapi melanggar Tuhan. Kita pikirnya ya udahlah, gak apa-apa, lagi susah ya. Kejahatan itu banyak sebetulnya. Kalau kita mau cerita satu persatu mungkin sampai sore ini nggak bisa selesai. Tapi setiap orang pasti tahu dalam hati kita ini boleh apa tidak boleh, baik atau tidak ya. Pasti kita tahu. Di sini mengatakan pertama kesombongan, kecongkakan. Congkak seperti apa? Tipe orang congkak seperti apa? Congkak itu orangnya yang tidak boleh ditegur, selalu menentang orang, walaupun dia salah, tapi bukannya dia mengaku, tapi dia merasa dia benar. Orang Medan mengatakan auban, orang itu bandel, jadi tidak bisa ditegur. Tingkah laku yang jahat, jadi melakukan segala sesuatu hal yang sungguh-sungguh yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi mereka tidak sadar. Itu yang Tuhan tidak mau. Dan mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya membaca firman Tuhan ini saya berulang-ulang. Kenapa firman Tuhan begitu tegas untuk mengatakan kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak boleh bersama dengan orang dunia. Kita tidak boleh membandingkan dengan si A, si B. Saya kadang-kadang orang percaya pada Tuhan masih mau mengatakan, no, si A, si B gini. Bukan begitu. Apa yang kita lakukan Tuhan yang memperhitungkan.
Ya, Tuhan tidak pernah menyuruh kamu mengikuti orang lain, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Tapi kita memperbaiki diri kita. Dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi setiap ucapan-ucapan susah dipercaya. Ya. Kita mendengar 1% pun masih tidak ada. Jangan kita mendengarkan 100%. Jadi ini semua Tuhan mengatakan, kalau orang yang takut akan Tuhan, bencinya kejahatan. Kejahatan di sini ada berapa poin yang Tuhan tuliskan di tempat ini. Mulut penuh tipu muslihat. Jadi pada hari-hari ini kita juga waspada, hati-hati. Banyak orang mulutnya manis, ya, tapi hatinya berbeda. Kalau orang yang tidak kenal sama kita tidak mengenal mereka, ya, banyak orang ketipu. Karena apa? Mereka tergiur karena penawaran. Saya sering diteleponin, halo, gimana cara bicara. Saya melihat ini nomor saya nggak ada namanya. Saya tiap dulu, saya tanya, bapak ini dari mana, siapa? Tapi dia tahu bahwa kita tidak bisa mempan. Ingat, saya tanya namanya dia nggak berani sebut. Dia mau tawarin sesuatu. Tapi saya pengen tahu nama kamu siapa, orangnya di mana, alamatnya kamu di mana. Saya tanya lebih dulu. Dia langsung matiin HP-nya. Ada juga menawarin uang. Saya butuh uang, saya bilang setiap orang juga butuh uang. Tawarin, Pak, tanpa jaminan. Prosesnya cuma berapa hari. Bisa 300 juta sampai 500 juta. Bisa sampai 1 M. Enak benar. Saya bilang, saya butuh duit, manusia semua pasti butuh. Tapi saya tidak mau melalui cuma telepon. Kalau memang benar, dipersilakan saya kasih alamat data ke rumah saya, ke toko saya. Ada data, benar-benar itu ada data. Dia begitu melihat datang ke toko, langsung mau proses. Setelah dia udah tahu, telepon lagi, kapan mau cair uangnya, mau dikirim. Sampai sekarang saya bilang saya belum. Ya. Jadi segala sesuatu memang ada yang benar, ada tidak benar, ada yang baik, ada tidak baik. Tapi kita berhati-hati, jangan cuma melalui telepon kita sudah yakin percaya. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Ya. Jangan tergiur oleh tawaran. Pas kita lagi butuh, kita kasih semuanya, ya, semua data-data keluarkan, nomor rekening, apa-apa kita kasih. Akhirnya bukan kamu untung, tapi dari buntung, dikuras habis. Jadi hari-hari ini kita mau belajar. Orang di luar yang belum percaya pada Tuhan, jangan kita mendengar cuma perkataan, di situ mulut yang penuh tipu muslihat. Dan sebaliknya kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, setiap perkataan kita, ucapan kita, itu harus kita pikir dulu. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan serius, ya bicara kita juga harus serius. Saya juga suka bercanda, ya suka bergurau. Tapi ketika saya serius, saya ngomong juga serius. Kalau kamu tidak serius janji sama saya, udah 1 kali doang, besok kamu tidak usah lagi janji sama saya. Jadi kita jadi orang, ya, segala sesuatu ada waktunya. Kita melihat kondisi situasi seperti apapun. Dalam keadaan sekarang ini, ya, banyak orang membutuhkan. Tapi kita melihat, jangan kita pikir saya lagi membutuhkan, kita kesempatan, tapi justrunya tambah sakit, ya, tambah rusak. Jadi hati-hati. Jadi maka pada hari ini saya memberikan satu tema, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Poin pertama adalah sangat membenci kejahatan. Lanjut yang kedua, kita melihat orang yang takut akan Tuhan seperti apa? Memperpanjang umur. Langsung buka firman-Nya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi itu tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kita lihat aja, kita sebagai orang yang takut akan Tuhan
benar-benar takut akan Tuhan, Tuhan mengatakan memperpanjang umur kita. Orang bisa hidup panjang umur. Saya merenungkan, kok bisa begitu ya? Ternyata orang yang takut akan Tuhan seperti tadi mengatakan benci kejahatan, apa yang dia tidak melakukannya. Jadi orang itu hidupnya bisa panjang umur. Kenapa hari-hari ini banyak orang hidupnya tidak bisa mencapai umur 70 tahun? Itu memang tangan Tuhan ya. Tapi berhubung satu tindakan kita, pekerjaan kita, konsep hidup kita ya, keinginan daging kita, itu bisa mempengaruhi kehidupan. Ternyata di sini mengatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Itu hati-hati, orang fasik seperti apa? Jadi suka gosip sana, gosip sini, bicara hal-hal yang negatif, ya, menghancurkan orang, iri hati, tidak boleh melihat orang senang. Itu tahun-tahunnya diperpendek. Itu firman Tuhan. Kalau kita yang bicara, si A si B yang bicara, jangan mendengar. Tapi ini firman Tuhan ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang yang sukses. Orang sukses itu banyak yang berpikir harta kekayaan. Orang-orang berpikir yang sukses itu adalah saya memiliki segalanya. Itu memang sukses, tapi kelihatan mata. Orang sukses itu adalah membawa kedamaian. Di keluarganya ada sukacita. Hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berpikir dulu, kalau di dunia ini hidup tanpa uang, tidak punya apa-apa, kita tidak dihargai. Itu benar, karena saya sudah pernah mengalami. Tapi ketika kita sudah percaya pada Tuhan, tidak demikian. Karena keinginan manusia semuanya cuma harta kekayaan. Kalau di dunia ini memang benar, kalau kita tanpa ada sesuatu, tanpa punya uang, rumah, apa yang kita miliki di dunia ini, kita sudah pasti dilihat orang, ya boleh katakan sebelah mata. Tapi kalau di depan Tuhan tidak seperti itu. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita jangan pernah takut. Kalau kita hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan, meskipun hidup kita tanpa ada apa-apa, tanpa ada harta kekayaan apapun, tapi itu semuanya adalah fana. Karena ada firman Tuhan mengatakan, kalau nggak salah Amsal 23 ayat pertama mengatakan, kalau nggak salah, coba dibukain Andy, Amsal 23 ayat pertama. Di sini mengatakan, bukan, karena begitu mengatakan firman Tuhan, nama baik lebih baik, lebih berharga dibandingkan kekayaan besar. Jadi ketika nama kita harus jaga. Itu terutama hidup kita di dunia ini sebagai anak Tuhan, ya sebagai pelayan Tuhan, jaga nama baik. Itu lebih daripada kekayaan besar. Firman Tuhan mengatakan, jangan kita menganggap kita tidak punya apa-apa, apapun kita berani melakukan, tapi jangan mempermalukan nama Tuhan. Kalau orang tanya, kamu siapa? Oh, nama saya si A si B. Agama apa? Kristen. Tapi kita ngomong tidak bisa dipercayai. Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Ini sangat membahayakan. Pada siang hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau enggak salah, saya handphonenya ada, cuma saya di sini enggak catat ya. Kalau enggak 22 kali hadiah. 22 ayat pertama.
Coba. Nah, iya benar. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Coba kita lihat, nama baik penting nggak? Sangat penting. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kekayaan besar itu besarnya apa tidak ada mengatakan. Mungkin kita punya gunung emas, tapi kalau kita korupsi, kita koruptor, ya, nama kita jelek, itu kekayaan besar kita tidak ada penilaiannya. Walaupun hidup kita papasan, tapi kita punya penilaian nama kita baik, ingat, kita jangan pernah takut. Kita masih punya kesempatan. Tapi sudah hidup kere, namanya udah rusak, orang udah pada takut duluan. Ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita belajar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita lanjut poin yang ketiga, yang terakhir. Mungkin pada hari ini kita khotbahnya nggak panjang-panjang. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Poin yang ketiga, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Langsung ayat firman Tuhan, Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata berkat-berkat Tuhan ada kaitannya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan tidak melihat siapa kita, tidak akan melihat kepintaran kita, tapi Tuhan menilai hati kita, apakah kita takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, Yesus mengatakan memberkati. Kita diberkati oleh Tuhan karena kita punya hati yang takut akan Tuhan. Tadi kita kembali lagi tadi ulangannya. Dan saya ingin membahas lagi ketinggalan satu. Kembali yang pertama punya ini, supaya kita mengerti firman Tuhan Ulangan 6 ayat 2. Tolong tampilkan. Ya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Ini saya ingin membahaskan. Kalau kita takut akan Tuhan Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah dan nama Yesus ya. Di sini mengatakan engkau dan anak cucumu. Jadi berapa keturunan? 3 keturunan. Ya, 3 generasi kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa di situ menyebutkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub? Ya. Tuhan selalu mengingat ketiga keturunan. Ketika kita sebagai orang tua percaya pada Tuhan, kita pun punya anak cucu, diingat Tuhan. Jangan kita abaikan. Kalau kita ingin anak kita sukses, keturunan kita sukses, berhasil, terutama kita belajar dulu takut akan Tuhan. Di sini mengatakan engkau dan anak cucumu. Saya merasakan ini ada 3 keturunan takut akan Tuhan Allah. Ternyata di sini firman Tuhan selalu mengatakan ada 3 keturunan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita ingin diberkati oleh Tuhan, tapi bukan hanya kita, keturunan kita sampai ke-3. Jadi 3 generasi diberkati oleh Tuhan. Maka pada hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cara kita takut akan Tuhan seperti apa? Kita akan merenungkan. Ya, sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan, berkat Tuhan, takut Tuhan enggak? Takut Tuhan itu bukan seperti ini. Waduh, saya takut banget sama Tuhan. Enggak. Tidak seperti itu. Takut akan Tuhan itu orang-orang itu yang sangat menghormati nama Tuhan, menghargai nama Tuhan. Di situ ada mengatakan, jangan menyebut Allah kamu dengan sembarangan. Tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Orang yang takut akan Tuhan seperti apa? Contohnya ada. Terutama kita contoh Daud.
Meskipun musuhnya di depan dia adalah Saul, ya, mau tikam dia, berapa kali tombak sama dia, tapi karena Tuhan menolong dia, ya dia tetap hidup. Apa yang dia mengatakan? Karena anak buah dia mengatakan, jangan kamu yang membunuh dia, biar saya yang tangkap dia. Tapi Daud mengatakan, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia sangat menghormati hamba Tuhan. Dia tidak mau tahu bahwa sejahat apapun tapi diserahkan kepada Tuhan. Lagi pula Daud juga termasuk menantunya. Tapi begitu dia menyesal karena gara-gara orang menyebut bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berkata demikian, dia udah timbul iri hati, dia mau membunuh Daud. Tapi Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh dia, membalas dendam. Apa yang dikatakan? Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Pada hari-hari ini, ketika kita ingin diberkati Tuhan, kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan coba-coba menjelekkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan, kalau benar-benar diurapi Tuhan, itu ada konsekuensinya. Ketika kita menghormati hamba Tuhan, bukan berarti saya hamba Tuhan saya ingin dihormati, ya, tidak seperti itu. Tapi saya ingin semua kita diberkati oleh Tuhan sesuai apa kita menghormati, menghargai. Dan satu lagi adalah Yusuf. Yusuf punya kesempatan, saya cerita singkat aja. Yusuf punya kesempatan, saudara tahu bahwa dia dijual oleh keluarganya, saudaranya. Kepada siapa? Potifar. Tapi dia punya kesempatan bahwa istrinya ingin berselingkuh dengan Yusuf. Tapi apa yang dikatakan Yusuf, saya ingat, tidak mungkin saya melakukan kejahatan terhadap bosnya, ya, kita kata bosnya, sama berdosa terhadap Allahku. Dia selalu ada Tuhan di hatinya. Dia punya kesempatan melakukan kejahatan, tapi bukan dia yang mau orang lain merayu dia, ya. Tapi dia ingat, kalau orang yang takut akan Tuhan, di hatinya selalu ada Tuhan. Dia sebelum bertindak melakukan segala sesuatu, dia selalu berpikir dulu, melanggar nggak, berkehendaki nggak di hadapan Tuhan. Makanya dia mengatakan, tidak mungkin saya melakukan seperti itu, ya. Bersalah, berbuat jahat sama bosnya, dan berbuat dosa terhadap Allahnya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat sekarang ini, punya kesempatan begitu, ya kayaknya sih cepat-cepat kali ya. Apalagi namanya orang sudah suka, ya, apapun dia minta pasti dia diberikan, namanya bos lagi, ya. Tapi Yusuf tidak mau. Pada hari ini saudara kita belajar, kita jangan terpengaruh oleh apa. Sebagai orang percaya pada Tuhan, kita pegang prinsip firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kita jangan pernah takut, ya, karena di sini mengatakan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, mau besar maupun yang kecil. Tuhan memberkati kita bukan karena kita hebat, kita pintar, terutama kita takut Tuhan. Kita punya kejujuran di hadapan Tuhan. Itu Tuhan memperhitungkan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita siap diberkati Tuhan, kita lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jangan pernah kita takut. Termasuk saya sendiri, saya juga belajar. Saya membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi merasakan yang terkerak di hati saya pegang firman Tuhan. Saya awalnya membacakan satu firman Tuhan, jangan membalas jahat dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap semua orang dan terhadap kamu masing-masing. Itu terutama membuat saya menangisnya minta ampun, karena saya paling benci keluarga saya, itu saudara saya sendiri. Awalnya itu baru saya berkat Tuhan. Saya membaca firman Tuhan ini kesaksian saya,
Saya merasakan ada suara tegur kepada saya. Saya enggak percaya. Kok ada firman Tuhan seperti ini? Saya baca ulang lagi. Ternyata benar. Saya baca. Setelah saya baca, saya langsung air matanya udah gak kuat. Ternyata selama ini saya benci ada keluarga saya karena saya dihina, dijeleki, diapainnya. Apapun berani mereka melakukan terhadap saya. Saya hanya dalam hati saya tunggu kesempatan. Karena saya sekarang belum bisa apa-apa. Lu mau jadi apa saya terserah. Saya pikir tunggu nanti ada waktunya. Biasa orang mengatakan ya, nyiso cilik ngaco sik. Ya, benar ya? Orang-orang dunia mengatakan begitu. Jadi saya kesal, kecewa. Tapi ketika saya membacakan firman Tuhan, ya saya langsung bisa lepas. Saya doa. Saya benar-benar ada 1 jam mungkin. Ya, saya air matanya nggak bisa hilang. Ketika saya pejamkan mata, begitu saya minta ampun sama Tuhan. Sepertinya saya melihat dunia begitu luas. Begitu banyak manusia berbagai rupa, berbagai bangsa, bahasa, orang-orang yang berbeda-beda. Tapi dalam hati mengatakan, ada nggak di antara mereka yang satu yang kamu benci? Saya berpikir, saya cuma berapa saudara. Saya benci saudara saya. Saya ingin balas dendam. Kenapa bodoh kita? Ini dunia ini miliaran orang. Tidak ada musuh, tidak ada kita benci. Tapi kita benci keluarga kita, saudara kita. Dari situ saya lepas, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya tidak pernah membenci mereka. Meskipun mereka pernah menyakiti saya, menjelekkan saya dalam hal apapun. Mungkin saya tidak bisa cerita satu persatu karena waktunya terlalu banyak. Itu fakta, kenyataan. Tapi hari ini saya sedikit pun saya tidak membenci mereka. Saya tetap berdoa kepada mereka supaya mereka bertobat, percaya pada Tuhan. Pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih ada, simpan sesuatu hal di dalam hati kita, ya, mengganjalkan hati kita, itu menghalangi berkat Tuhan. Ya, kita akan lepaskan semuanya. Mungkin kalau saya nggak banyak sampai di sini, saya mengundang kita berdiri. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita minta Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami Bapa. Kami ingin rindu punya hati yang takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, ingin mengampuni orang yang pernah menyakiti kami, orang-orang yang pernah melakukan segala kejahatan. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya cuma minta Tuhan berikan aku hati seperti hati. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Dari awal selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Siapapun di antara kita, ketika kita mau membuka hati kita mau diubah oleh Tuhan. Pada hari ini saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Bagaimana firman sederhana ini untuk menegurkan kepada kita semua, untuk mengingat kembali. Mari saudaraku, milikilah hati kita yang takut akan Tuhan. Saya tiap hari minta, Tuhan, berikanlah aku hati untuk takut akan Engkau. Bukan takut manusia, bukan takut siapa. Kalau saya takut cuma seseorang, bila orang itu tidak ada di hadapan kita, apapun kita berani melakukannya. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita ingat selalu ada Tuhan. Jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah membenci segala kejahatan, tingkah laku, perbuatan, ucapan-ucapan penipu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini apabila kita ingin diberkati Tuhan, ingin diubah Tuhan, boleh kita taruhkan hati kita di dada kita. Kita doa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau berubah Tuhan. Berikan aku hati untuk takut akan Engkau. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan setiap iman kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menjalankan sesuai apa yang Tuhan perintahkan pada kami. Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan akan menuntun hidup kami. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini, siang hari ini Tuhan. Siapapun di antara kami tidak tahu Tuhan apa masalah persoalan dalam hidup mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menjamah setiap kami Tuhan, untuk memperbaiki hidup kami Tuhan, sehingga mereka yang lemah Tuhan Kau kuatkan Bapa. Ketika mereka punya pergumulan masalah persoalan dalam keluarga, dalam hidup mereka, finansial mereka Tuhan, Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus, baik ada di tempat ini maupun di rumah. Mari bagi mereka yang setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan
melakukan sesuai kehendak apa yang Tuhan berkehendaki akan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bila kebenaran firman-Mu akan terus Tuhan berkuasa dan berkarya bagi kami Tuhan, memampukan kami Bapa. Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang luar biasa bagi setiap kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin, haleluya. Dipersilakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Doa persembahan nanti Pastor Am, doa persembahan. Shalom. Mari kita memasuki dalam doa persembahan. Haleluya. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu pagi menjelang siang ini ya Tuhan. Tuhan, kami memberi persembahan untuk memperluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau layakkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah bagi yang memberi persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, berapa banyak yang diberkati firman Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita bersyukur ya pagi siang ini ya kita boleh datang berkumpul bersama mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Hidup takut akan Tuhan. Oke, untuk ya kita boleh sambut ya saudara kita yang baru pertama kali datang ya, saudara Andi bersama temannya. Ini juga baru ya. Ya, ini Andi saya juga
dia teleponin dengan teman saya, dia bilang Andi mau ibadah, tapi tempat ibadah mana kan tutup. Ya, ini teman saya bilang dia mau datang ibadah. Saya bilang saya kasih dia telepon. Tadi dia telepon saya bilang Andi bisa hadir di tempat kita ini. Ayo tepuk tangan dong. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ya. Wah, minggu depan ya, minggu depan Bapak Pembina kita jadi pembicara ya, Perjamuan Kudus ya, setiap yang bertugas siap-siap ya, Perjamuan Kudus ya, itu Bapak Pembina kita jadi pembicara. Oke, ya, ada selanjutnya. Wih, koordinator tim besuk Bapak Sunket ya. Ada yang beli besuk ya, ada yang mau doain ya, ada semua di tempat ini. Tim doa juga ada. Coba selanjutnya. Halo. Nah, ya, koordinator tim doa siapa dia? Coba berdiri dong. Ya, coba ini di doa ya. Nah, ini tim doa kita ya, Ibu Liha ya. Lanjut. Ada? Oke. Ya, mungkin ya pengumuman kita sampai di sini. Kita lanjutin. Haleluya, luar biasa ya. Ada teman-teman yang baru kita yang baru bergabung, kita haruskan memberikan satu lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Pada hari ini saudara Andi yang baru hadir ya, kami segenap keluarga besar GABK mengundang untuk bergabung kembali. Jadi kita setiap minggu sementara kita ada ibadah jam 10. Jangan lupa, boleh mengajak teman ya, keluarga saudara. Tapi untuk sementara kita belum bisa terlalu bebas ya, tapi kita tetap masih jaga jarak, pakai masker ya, ikuti protokol. Amin. Oke, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Semua kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan, kasih-Mu dan anugerah-Mu tak terhingga Tuhan, telah Kau menyatakan bagi setiap kami, buat kami boleh berkumpul kembali di hari-hari yang kurang nyaman ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, melindungi kami Tuhan. Di mana kami datang Tuhan, Engkau memberkati, dan kami percaya ketika kami pulang Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah pada saat Engkau masuk, diberkati juga pada saat Engkau keluar, diberkati juga usaha dan pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha apapun yang pekerjaan, semua akan berhasil dalam nama Yesus. Mari angkat tangan ke atas, mari pulanglah, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang akan selalu senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat berhari Minggu.